Kita tuh para habaib intinya berdoa, ya Allah, dua orang calon pemimpin ini tolong dijodohkan menjadi pasangan yang tepat. Bahkan Pak Yusuf Kala mempertegas, udah nih jadiin aja ini. Tapi sekali lagi saya masih belum menganggap ini salah satu pilihan yang mendesak. Terkuak, Caimin bongkar peran JK dalam terbentuknya pasangan Anies Muhaimin. Gak heran, di Pilkada Jakarta, si Bohir ini berperan besar pada kemenangan Anies. Politik identitas bakal terulang kembali. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dan yang baik, semua kita ingin positif ya. Bagi saya, bagi kawan, adik, ya. Sama-sama kita orang NU juga. Jadi bagaimana kemajuan bangsa, umat, sebagainya, mendukung. Soal politik itu biasalah berjalan seperti ini. Ya, mungkin insyaallah juga akan stabil. Jadi gara-gara kedunguan Anies, uang rakyat sebesar 2,4 triliun rupiah akan lenyap begitu saja. Potensi kerugian sebesar ini seharusnya sudah bisa diketahui secara resmi oleh rakyat melalui penjelasan Anies. Tapi Anies ya terus berusaha menutupinya. Sampai-sampai PSI dan PDIP harus berusaha menggalang suara sesama wakil rakyat di DPRD untuk mengajukan hak interpelasi kepada Anies untuk menjelaskan persoalan Formula E. Tapi itu nampaknya akan gagal karena kekompakan fraksi-fraksi yang entah kenapa sudah bersepakat untuk tidak mengganggu kenyamanan Anies. Mari kita jaga bersama-sama, tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan. Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi. Surah Anies, adindanya, 5 tahun mendatang bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri itu. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan. Nama mantan Wakil Presiden Yusuf Kala disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang mendorong bakal calon Presiden Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Menurutnya, dukungan JK disampaikan pada Juli 2022 saat menghadiri kegiatan para habib di Masjid Istiqlal, Jakarta. Saat itu, selain mendoakan dirinya bisa menjadi presiden, para habib juga meminta JK menyampaikan maksud dan tujuan dirinya diundang ke acara tersebut. Ketika itu ia mengaku tak terlalu menggubris perkataan dari para habib dan JK, sebab pemilu masihlah terlalu dini untuk dibicarakan pada 2022. Akhirnya, PKB memutuskan bergabung ke koalisi perubahan dan dirinya disandingkan dengan Anies. Caimin mengibaratkan perjalanan politik yang telah dilalui PKB seperti aliran air. Jadi sudah terbukti ya, JK ini menjatuhkan dukungannya ke siapa? Tentu saja kepada Anies. Gitu kok katanya bilang gak mendukung. Siapa yang mau kau bohongi Pak JK? Semua rakyat sudah cerdas. Lagian tidak mungkin juga JK tidak mendukung Anies yang merupakan anak emasnya atau anak didiknya itu. Sejak Pilkada Jakarta, JK terbukti ada di balik kemenangan Anies. Kemenangan Anies Sandi tak lepas dari campur tangan JK kala itu. Bahkan mungkin saja ada deal-deal politik yang sengaja dibangun oleh kedua kubu untuk menumbangkan Ahok yang diintervensi langsung oleh JK. Terbukti dengan besarnya perolehan suara yang didapatkan Anies Sandi dalam Pilgub putaran kedua. Di luar prediksi, Anies berhasil mengantongi 57% lebih suara. Hubungan dekat JK Anies dapat dilihat dari sejarah organisasi masing-masing. Terbukti antara JK dan Anies pernah sama-sama besar lewat HMI. Sinyal dukungan yang ditunjukkan JK kepada Anies diperkuat kembali dengan pertemuan keduanya di rumah dinas JK. JK kala itu mengundang Anies untuk datang ke rumahnya sehari setelah pencoblosan pada putaran kedua usai. Dalam politik simbol, pertemuan itu bisa diartikan sebagai ucapan selamat JK kepada Anies. Begitu juga dengan Anies, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada JK atas dukungannya selama ini. Jadi, gak kebetulan juga jika JK ini mendukung Anies. Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI, seharusnya masjid dilarang menggunakan politik identitas.
Tapi toh di Pilkada Jakarta 2017, masjid malah nggak dilarang menyebarkan politik identitas. Maka dari itu sangat berbahaya. Bisa-bisa pada 2024 hal yang sama akan terjadi. Terlebih ada peran JK di belakang Anies sebagai orang yang berperan penting dalam memilih pencalonan cawapres Anies. Selain itu, susah juga mengharapkan JK bisa mendukung calon yang menjadi rival Anies. Hal ini bukan sebuah hal yang mengagetkan. Apa yang dimiliki JK? Popularitas, uang, reputasi, pengalaman, jaringan, semua ada dalam diri JK. Sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur, JK pastilah mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies yang kini sudah cukup populer. Kalau JK turun gunung, tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Bursah Zarnubi, Muhajir Effendi, saya pikir akan ada di kutub mendukung Anies. Saya kira MUI dan ormas Islam lainnya tertarik ikut gabung jadi tim suksesnya. Pola penggalangan massa seperti Pilgub Jakarta 2017 potensial akan terulang. Sebesar itukah kekuatan JK? Bisa jadi. Saya kira kita tidak boleh meremehkan kekuatan JK ini. Walaupun saya yakin bahwa Presiden Jokowi akan punya peran yang juga besar dalam pengusungan capres di 2024. Masih banyak kadrun di negara ini. Ada kadrun yang sudah maksimal, ada pula kadrun yang baru belajar. Dari yang berusia tua hingga milenial sampai yang muda-muda, bahkan anak kecil. Itu tantangan untuk capres nasionalis yang akan memperjuangkan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Capres yang kita dukung tentunya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Mansum, Kiai Saifullah Mansum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang beliau gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mansum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Mansum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina JQH pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih ya Tuhan yang ya beliau pembina JQH. Aja. Lebih dulu. Itu daripada diklarasikan sebagai inisiator pencapresan. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu atau semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau beliau membuka bagus sekali gitu. Sudah hati saya sudah senang ya walaupun nggak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JQHN. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya
karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPR. Ia berkata, "Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mas'um, dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional," kata Caimin di Nasdem Tower Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, "Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mas'um menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka," kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, "Saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mas'um, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean nggak jelas mengundang saya. Kalau gitu nggak usah undang saya." Terus bilang ke Pak Saifullah, "Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja," kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, "Tapi Bupati, memang saya tanya Pak Saifullah, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri," kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, nggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, "Waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa." Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, "Ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan." Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?